Baik, kita lanjutkan dialog kita terkait dengan pasca ditemukannya FDR atau Flight Data Recorder dari AirAsia. Sekarang saya mau ke Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi, tadi Anda sempat menyebutkan kalau kecelakaan pesawat ini tidak pernah akibat single cause, ada multiple cause. Kira-kira apa saja itu, Pak Andi? Baik, jadi begini, saya paham sekali bahwa harapan pada masyarakat adalah untuk mendapatkan informasi mengenai alasan atau kenapa terjadi satu kecelakaan. Tapi saya ingin menyatakan bahwa even kita memiliki data daripada flight data recorder, tapi kita tidak bisa cepat-cepat menyimpulkan daripada satu data mengakibatkan satu kecelakaan. Di dalam statistik kecelakaan ini, selalu kecelakaan ini tidak terjadi akibat a single cause of issue, tapi merupakan satu chain reaction atau chain of action, sehingga finalnya adalah terjadinya sebuah kecelakaan. Ya. Jadi tadi sudah disebutkan juga bahwa ini merupakan satu investigasi, ini juga membutuhkan waktu dan ini membutuhkan kehati-hatian dalam menganalisa berbagai data. Ada satu data yang kita semua juga, misalnya kami dari dunia penerbangan sangat sekali tertarik. Misalnya kita pernah dengar dalam analisa sebelumnya ada data radar yang menyatakan bahwa pesawat turun dengan sangat cepat sampai mencapai kecepatan 6.000 feet per minute. Itu sangat cepat, luar biasa itu. Tapi itu adalah data radar. Nanti di dalam data flight data recorder juga dia merekam daripada kecepatan climb rate atau descent rate ini. Dan nanti kita bisa bandingkan ini. Kalau ini nanti berbeda, kan ini tidak mudah untuk menyimpulkannya. Banyak analisa-analisa lain yang perlu kita teliti. Itu sebagai contoh aja. Oke, Pak Tos setuju? Saya setuju sekali. Jadi memang flight data recorder itu antara lain juga mengkonfirm informasi-informasi sebelumnya. Jadi itu memang di situ resolusinya cukup tinggi sehingga seperti saya katakan tadi kita bisa analyze both dari yang sifatnya grafis. Kalau grafis itu biasanya kita untuk melihat trennya, tren gerakannya. Tapi kalau ingin lebih detail lagi, kita akan kembali ke numerical datanya, ke angka-angka. Jadi karena grafis itu lebih enak memang dilihatnya untuk melihat trennya, apakah dia naik atau turun atau belok atau bagaimana. Tapi kalau kita ingin melihat besarannya, value-nya, tentunya kita kembali lagi ke tabulated numerical tadi itu. Nah, ini teknologi ini semua kita punya, Pak Tos? Kita punya semua. Jadi dan SDM-nya kita mampu? Mampu, betul. Jadi memang sejak tahun 2007 saya masih ingat sekali Pak Tatang Kurniadi dulu sebagai Ketua KNKT pada saat itu juga, dan Pak Yusman sebagai Menteri Perhubungan meresmikan laboratorium pertama black box di Indonesia, yaitu di lantai 7 Departemen Perhubungan dulu di Merdeka. Nah itu, dan kita sudah mumpuni karena terus terang saja kita bekerja sama dekat sekali dengan ATSB, itu Australian Transportation Safety Board, sehingga dari SDM, manpower, keahliannya dan sebagainya sudah cukup teruji. Seperti tadi dikatakan juga bahwa sudah cukup banyak, malah Pak Tatang kalau nggak salah menyampaikan sekitar 100 kali pengalaman. Karena black box ini bukan hanya pada accident yang besar, major accident, tapi yang kecil-kecil pun seperti keluar runway dan tergelincir dan sebagainya kita gunakan juga, sehingga pengalamannya cukup banyak. Nah, ke Pak Sadran sekarang. Pak Sadran sebagai asosiasi pilot dan juga pernah mantan pilot juga, kira-kira dalam kondisi darurat ini misalnya apa seharusnya yang dilakukan pilot, co-pilot maupun dari awak penerbangan sendiri? Ya, jadi pertama tidak ada mantan pilot ya, jadi masih tetap pilot. Oh, si pilot. License itu seumur hidup. Bahwa saya sekarang tidak aktif ya. Yes. Nah, yang dilakukan oleh pilot ketika terjadi keadaan abnormal, bahkan ke arah ke undesired status itu ya. Jadi sebetulnya kan gini, itu pada awal-awalnya misalnya ada hazard, itu kan harus di-manage, tidak menjadi error. Nah, kalau tidak di-manage menjadi dia error. Error juga kalau di-manage tidak akan menjadi yang lebih parah. Kan begitu terus seterusnya. Sehingga dia menjadi. Nah,
Pertama, dia harus melakukan corrective action yang tepat. Bagaimana supaya dia bisa tepat? Ya harus dimulai dengan identification yang akurat. Jadi apa sih yang sesungguhnya yang terjadi gitu. Jangan misidentification. Sehingga subsequent action yang akan dia buat itu menjadi lebih efektif, kan begitu. Nah, kemudian tugas penerbang itu sebetulnya ada urut-urutannya, yaitu pertama adalah to aviate, to fly the aircraft, menerbangkan pesawat. Terus yang kedua adalah to navigate, saya dari mana menuju ke mana. Itu harus selalu dia kerjakan. Baru yang ketiga itu adalah to communicate, berkomunikasi. Dan yang keempat itu adalah untuk sistem handling tadi. Bagaimana nanti ada pembagian tugasnya itu antara kapten dengan FO, siapa yang menjadi pilot flying pada saat itu, siapa yang menjadi pilot non-flying tergantung pada situasinya. Jadi kalau instrumentationnya itu yang rusak itu misalnya di kaptennya, ya tentu harus menjadi FO-nya lah yang harus terbang, kan begitu. Jadi sehingga dia lah melakukan sistem handling. Jadi itu sudah pembagian task sharing-nya itu sudah sangat jelas dan itu sudah dilatih berulang-ulang dan selalu diuji setiap 6 bulan. Dan tidak panik dalam kondisi apapun, harus tetap tenang, harus bisa mengendalikan semua penumpangnya maupun juga awak kabin. Ya, otomatis dengan pendidikan yang sudah begitu ketat dan pengalaman-pengalaman yang dia sudah dapat, dia akan dengan tenang untuk mengerjakan itu. Karena tidak ada yang sesuatu yang datang dengan surprise. Jadi dia sudah ada antisipasi. Oh, kalau begini nanti akan terjadi begini. Itu sudah antisipasi sehingga kita lihat kemungkinan dia menjadi panik misalnya enggak. Oke. Sangat jauh. Baiklah, kita akan jeda dulu, nanti saya akan tanyakan ke Pak Sadrak juga rekomendasi untuk para pilot maupun untuk Kementerian Perhubungan terkait dengan pasca kecelakaan pesawat AirAsia. Tetaplah bersama kami akan kembali saat lagi.